Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di malam hari ini dari kitab Kaifa sallallahu alaihi wasallam amalahum. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan manusia. Dan pada pembahasan kita di malam hari ini kita memasuki bab yang kedua, ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi wa aqaribihi wa man haulahu. Muamalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarga, kerabat dan orang-orang yang ada di sekitar beliau. Dan pembahasan pertama yaitu berkaitan dengan muamalah interaksi Nabi bersama dengan istri-istri beliau. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai tauladan bagi kita semuanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian terdapat tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau kita ingin mencari tauladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau makna yang lainnya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, bisa masuk ke dalam surga dan beriman kepada hari akhir, maka konsekuensinya adalah dia harus menjadikan Rasulullah sebagai tauladan, sebagai qudwah dalam kehidupan sehari-harinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan bagi kita semuanya dalam segala kehidupan, dalam segala sisi, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, bahkan juga dalam berkeluarga. Sehingga ketika kita ingin menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bisa disesuaikan dengan ya kebutuhan kita. Ketika kita ingin menjadi seorang suami yang baik, maka menyontoh Rasulullah bagaimana beliau sebagai seorang suami. Ketika ada seorang pemimpin, baik itu kepala daerah, pemimpin perusahaan misalkan, dia ingin menjadi pemimpin yang baik, maka bisa menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin. Bisa menjadi adil dan sebagainya. Artinya kita profesi apapun dan kita memiliki pekerjaan apapun, maka bisa menyontoh Rasulullah. Bahkan kita sebagai seorang pedagang pun juga bisa menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, khususnya pada pembahasan kita di malam hari ini atau di bab ini, yaitu berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan dalam kehidupan rumah tangga. Maka di sini nanti akan dibahas dari 3 sisi. Yang pertama, suwarun min hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam zaujiyah. Itu gambaran kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perilaku beliau terhadap istri-istri beliau. Yang kedua, tarbiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li nisaihi liyakunna qudwatan li nisa'il mu'minin. Yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik istri-istri beliau sehingga istri-istri beliau bisa menjadi tauladan bagi wanita-wanita yang beriman, bagi istri-istri orang yang beriman.
Itu mereka bisa menyontoh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang ketiga berkaitan dengan masyakil fi baitin nubuwah wa kaifiyatu halin Nabi sallallahu alaihi wasallam laha. Pada poin yang ketiga akan dibahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga Rasulullah, dan juga akan dijelaskan bagaimana Rasulullah yang menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Karena dalam kehidupan kita pasti terdapat masalah, pasti terdapat sesuatu yang tidak kita inginkan, baik di pekerjaan, baik itu di rumah tangga. Namun Islam memberikan solusi bagaimana bisa keluar dari masalah tersebut yang nanti akan kita ketahui dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan yang pertama berkaitan dengan gambaran kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki total istri 11 orang. Siapa saja mereka? Istri Nabi adalah Khadijah bintu Khuwailid yang merupakan istri pertama beliau. Dan juga ada Aisyah bintu Abi Bakar, Hafsah bintu Umar, Saudah bintu Zam'ah al-Amiriyah, kemudian Zainab binti Jahsh al-Asadiyah, lalu juga Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah, lalu Ummu Salamah atau namanya Hindun binti Abi Umayyah al-Makhzumiyah, lalu ada Ummu Habibah atau Ramlah bintu Abi Sufyan al-Umayyah, lalu juga ada Maimunah bintul Harith, ada Juwairiyah bintul Harith, dan Sofiyah bintu Huyai an-Nadiriyah. Itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ke-11 istri beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, itu tinggal 9 istri. Dan istri yang mendahului Rasulullah meninggal dunia adalah Khadijah bintu Khuwailid, yang mana ketika menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak menikah dengan wanita yang lain sampai Khadijah meninggal dunia. Lalu istri lain yang mendahului Rasulullah meninggal dunia adalah Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anhunna jami'an. Jadi itu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita katakan bahwasanya kehidupan Rasulullah adalah kehidupan rumah tangga yang paling ideal, kehidupan rumah tangga yang paling bahagia, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-19, Allah taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, yaitu istri-istri kalian, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan Rasulullah adalah orang yang paling tahu bagaimana memperlakukan istri-istri beliau, bagaimana membahagiakan istri-istri beliau. Sedangkan makna dari al-ma'ruf tadi, pergaulilah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, itu kalimah jami'ah likulli fi'lin wa qaulin wa khuluqin nabilin. Ini mempergauli dengan cara yang baik, yaitu mencakup segala perbuatan dan perkataan dan akhlak yang mulia. Jadi ucapan beliau di rumah lemah lembut, perbuatan beliau juga menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah terhadap keluarganya. Nanti insyaallah akan kita jelaskan contoh-contohnya. Begitu dalam masalah akhlak yang mulia yang tentu dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang juga mengatakan khairukum khairukum li ahlihi
wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Karena barometer kebaikan seseorang itu apabila dia itu memiliki kebaikan di dalam rumahnya. Kalau kita berbuat baik kepada rekan kerja kita, kepada atasan kita, yaitu banyak, itu belum mencerminkan karakter asli kita. Maka karakter watak asli seorang laki-laki itu diketahui ketika dia berada di rumahnya. Yang paling berhak untuk menilai akhlak seorang laki-laki ya istrinya. Karena kalau seorang laki-laki, seorang suami pulang ke rumah, ya pasti akan kelihatan aslinya ya di situ. Apakah gampang marah, apakah sayang sama orang, sama keluarga. Itu ketika berada di dalam rumah. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Karena ya memang kenyataannya masih banyak terjadi di beberapa kaum muslimin. Ya mereka tadi sangat baik kepada orang lain, suka membantu orang lain, suka ngasih orang lain, tapi ternyata sama istrinya pun juga masih pelit. Nah, itu pun juga ada yang demikian. Sehingga seorang suami yang baik, yang menyantau Rasulullah, ya tentu mereka akan memperlakukan keluarganya dengan cara yang baik. Maka seandainya seluruh manusia mau menyontoh, mempelajari bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, lalu dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarganya, maka niscaya permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh kaum muslimin itu pasti akan sangat sedikit, jauh berkurang. Seandainya mau menyontoh kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita mendapatkan ya banyak kabar, banyak berita di negara-negara muslim, tingkat perceraian itu sudah semakin banyak. Ya meskipun dari satu sisi perceraian itu bisa menjadi solusi, bisa menjadi jalan keluar yang terbaik. Itu dari satu sisi, tergantung permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Namun secara umum ya perpisahan, perceraian di dalam rumah tangga adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Karena umumnya terjadinya perceraian yaitu karena banyaknya masalah dalam rumah tangga tersebut yang sudah tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian. Meskipun juga tidak sedikit setelah perceraian masalahnya juga tambah besar pun juga ada. Karena itu tidak menyontoh, tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perceraian pada zaman Rasulullah itu pun juga ada. Pada zaman sahabat itu pun juga ada. Terkadang memang menjadi sebuah solusi dan terkadang memang itu adalah memang sebuah masalah. Sehingga di sini pun juga perlu ya kita mengetahui apa sebab-sebabnya kenapa terjadi perceraian. Dengan begitu bisa ya mengurangi tingkat perceraian dari kaum muslimin. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana perilaku dan akhlak Rasulullah terhadap istri-istri beliau? Karena sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala mujalasati zawjatihi wa mu'anasatihinna kulla yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersemangat, sangat senang untuk duduk-duduk bersama dengan istri-istri beliau serta berlemah lembut dengan mereka setiap hari. Jadi Rasulullah SAW memiliki banyak istri, yang mana setelah meninggal Khadijah, secara umum beliau
seringnya yang bertahan adalah 9 orang istri tadi. Dan 9 istri beliau itu ya selalu ditemui oleh Rasulullah SAW setiap hari. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla as-subha jalasa fi musallahu wa jalasa an-nasu haulahu hatta tatlu asy-syamsu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sholat subuh, maka biasanya beliau duduk terlebih dahulu di tempat sholat beliau. Wa jalasan nas haulahu, lalu para sahabat itu pun juga duduk-duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ada yang berzikir ataupun ada yang bertanya kepada Rasulullah. Ini di sini Rasulullah bersama dengan para sahabat masih berada di masjid atau musholla atau tempat sholat sampai terbitnya matahari. Thumma yadkhulu ala nisaihi imra'atan yusallimu alaihinna wa yad'u lahunna fa idza kana yaumu ihdahunna kana indaha. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masjid tadi, maka ketika pulang beliau mampir ke rumah istri-istri beliau satu persatu. Karena memang yang paling dekat itu Aisyah karena temboknya nempel dengan Masjid Nabawi. Sedangkan istri yang lainnya nggak jauh dari itu, agak ke kanannya dikit, agak ke sampingnya dikit. Artinya hampir satu komplek lah katakanlah, berdekatan. Maka Rasulullah ketika dari masjid tadi ketika pulang ya mampir ke semua rumah tadi. Hanya sekedar mengucapkan salam atau mendoakan kebaikan. Yang penting ketemu mereka. Sampai nanti yang terakhir kali didatangi oleh Rasulullah, yang menjadi giliran malam itu nanti akan bermalam. Jadi setiap hari masih bertemu dengan istri-istri beliau. Maka di situ dijelaskan ya setiap hari ketemu dan juga mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Itu di pagi hari. Wa fi akhirin nahar yujalisuha jalsatan yuhadithuha fiha. Sedangkan di sore hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga melakukan hal yang sama. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min al-'asri dakhala ala nisaihi fayadnu min ihdahunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari sholat asar, maka beliau pun mendatangi rumah istri-istri beliau. Ya tadi mampir-mampir tiap rumah. Fayadnu min ihdahinna. Apa yang dimaksud dengan fayadnu? Yaitu at-takbil wal mubasyarah min ghairi jima'. Jadi ketika mampir ke rumah-rumah istri beliau tadi ya berjumbu, artinya mencium, menunjukkan ya rasa kasih sayang beliau terhadap istri-istri beliau. Jadi tidak hanya sekedar salam saja, ada di sana yang mencium istri-istri beliau satu persatu. Nah di sini Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan alladzi kana yaqau fi awwalin nahar salamun wa du'aun mahad waladzi fi akhiri mau julusun wa istinasun wa muhadatsah. Kesimpulan dari perbuatan Nabi tadi itu, kalau di pagi hari beliau hanya mampir untuk mengucapkan salam dan mendoakan saja. Tapi kalau di sore hari beliau ke rumah istri beliau dengan mengilir satu-satu tadi, ya di sana sampai duduk-duduk juga ngobrol. Mungkin kalau istilah kita tanya kabar, cerita-cerita apa yang ingin diceritakan oleh istrinya. Lalu kemudian juga sedikit berjumpa dengan istri yang dikunjungi tadi. Itu dilakukan di sore hari. Dan ini juga dipertegaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an." Sangat sedikit
hari-hari yang dilalui oleh Rasulullah kecuali beliau selalu menggilir rumah-rumah kami. Artinya sangat jarang beliau itu tidak menggilir. Artinya yang sering itu beliau menggiring jadwalnya setiap hari itu setelah sholat asar khususnya tadi. Fayatnu min kulli imra'atin bi ghairi masisin hatta yablugha ila allati huwa yaumuha fayabita indaha. Maka beliau pun ketika bertemu dengan istri-istri beliau yang di rumahnya masing-masing tadi, yaitu berjumpa, tidak sampai berhubungan, digilir satu-satu sampai nanti yang terakhir didatangi, itulah nanti yang tempat beliau bermalam. Jadi meskipun istrinya ya 9, tidak dikatakan ketemu satu istri itu setiap 9 hari, tidak. Namun semuanya ditemui setiap hari. Hanya saja yang menjadi giliran itu yang bermalam. Jadi kalau bermalamnya ya bisa dikatakan 9 hari sekali. Akan tapi kalau bertemunya itu bisa bertemu setiap hari. Wa inna makana yaf'alu dzalika ta'nisan lahunna wa tadyiban liqulubihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian ya karena ya kasih sayang beliau, sifat lemah lembut beliau terhadap istri-istri beliau, dan juga agar menjaga hati-hati para istri beliau, melunakkan hati mereka. Hatta yanfasila anhunna ila allati huwa fi yaumiha wa yadruha thayyibatal qalbi. Karena tadi masing-masing didatangi, nanti yang terakhir yang menjadi giliran. Ya, artinya kalau memang itu jatahnya istri yang pertama misalkan, ya otomatis maksudnya di sana yang paling lama diterakhirkan supaya bisa langsung bermalam di sana. Fakana nisahu la yafqudnahu bal yarainahu fi kulli yaumin. Maka istri-istri beliau tidak pernah ada yang merasa kehilangan suami beliau, meskipun istrinya 9 tadi nggak pernah merasa kehilangan, karena setiap hari ketemu, masih bisa ketemu dengan Rasulullah, masih bisa cerita, masih bisa ya bermesraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aina hadza mimman yahjuru zaujatahu wa yatrukuhal ayyam wal layali bal syuhur. Maka di manakah orang-orang yang suka menghajar istrinya, meninggalkan istrinya, jarang bertemu dengan istrinya, bahkan terkadang meninggalkan istri-istri mereka selama berhari-hari ataupun berbulan-bulan. Artinya hendaknya orang yang selalu meninggalkan istrinya yang melihat, bercermin pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang ada orang istrinya satu saja jarang ketemu, tidak bisa setiap hari, kadang sepekan sekali, atau kadang seharusnya yang ketemu tinggalnya satu rumah. Nah, tapi sang suami pergi di pagi hari ketika istrinya masih tidur, pulang pun juga ketika istrinya sudah tidur lagi, akhirnya nggak ketemu. Nah, bahkan terkadang ada seorang istri itu yang cerita lebih baik suami itu makanya di luar saja biar nggak repot-repot masakan suami. Ini nggak tahu karena bosannya melayani suami ataupun sebab yang lainnya. Dan ternyata kenyataan seperti itu ya memang ada. Nah, kadang istri malah tidak begitu menghendaki suaminya di rumah, karena di rumah nggak di rumah ya sama saja, malah di rumah itu repotin misalkan. Atau sang suami ya keliru apabila merasa dirinya lebih senang bertemu dengan teman-temannya, cerita ngalor ngidul dengan teman-temannya, bahkan terkadang sampai begadang. Namun ketika di rumah itu sudah kehabisan pembicaraan, sudah capek, yang seharusnya istrinya itu mau cerita, mau tanya, namun karena sudah kecapean ya akhirnya tidak ada obrolan antara suami dengan istri. Nah, sehingga ini sangat jauh dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal hadis fihi dalilun ala annahu yajuzu lirrajuli ad-dukhulu ala man lam yakun fi yaumiha min nisaihi wa ta'nisu laha wal lamsu wat taqbil. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil, yaitu dibolehkannya bagi seorang suami yang memiliki istri banyak atau yang berpoligami
boleh baginya untuk menemui istri yang tidak menjadi gilirannya. Bahkan ya bermesraan, bercumbu itu diperbolehkan. Hanya saja yang dilarang di sini adalah ya dia bermalam di tempat yang seharusnya tidak bermalam. Tapi kalau sekedar bertemu kemudian ya melampiaskan kemesraannya, itu tidak mengapa. Wa fi bayanu husni khuluqi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalamnya terdapat penjelasan baiknya akhlak beliau. Wa annahu kana khairan nasi li ahlihi. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik terhadap keluarga beliau. Jadi kurang apa pada diri Rasulullah? Kita mau menyontoh apa? Itu sudah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di malam hari, terkadang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkumpul di rumah yang menjadi giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan malam itu jatahnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka istri-istri beliau yang lainnya itu mendatangi Rasulullah di rumah Aisyah. Ya ngobrol apa, kemudian setelah waktunya sudah mau malam, ya istri-istri beliau ya pulang lagi ke rumah masing-masing, dan beliau masih berada di rumah yang menjadi giliran beliau. Ini juga yang dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswatin. Rasulullah memiliki 9 istri. Fakana idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'atil ula illa fi tis'in ba'da qidha'i tisa'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membagi giliran atau jatah bermalam, maka beliau tidaklah bermalam di rumah yang menjadi jatah itu kecuali setelah mendatangi rumah-rumah yang lainnya di sore hari tadi itu. Fakunna yastami'na kulla lailatin fi baitil ladzi ya'tiha. Dan pada malam harinya istri yang lainnya pun selalu berkumpul di rumah yang menjadi giliran Rasulullah bermalam. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil annahu yustahabbu lizauji an ya'tiya kulla imra'atin fi baitiha wa la yada'uhunna ila baitihi. Dianjurkan untuk bagi seorang suami untuk mendatangi setiap istri di rumah mereka masing-masing dan tidak meninggalkan mereka. Artinya hanya mendatangi kalau hanya gilirannya saja tidak, namun berusaha untuk bertemu dengan mereka setiap hari. Maka di sini para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau juga sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai pemimpin kaum muslimin, dengan segala kesibukannya, beliau tetap menyempatkan waktu beliau untuk keluarga beliau, untuk hanya sekedar bertemu, ngobrol dengan istri-istri beliau. Maka juga Aisyah radhiyallahu anha ketika bercerita kepada Rasulullah tentang hadis Ummu Zara, yaitu menceritakan tentang ada 11 wanita, mereka itu saling berjanji satu dengan yang lainnya, berjanji untuk menceritakan tentang kehidupan rumah tangga mereka dengan suami mereka. Jadi ada 11 orang itu yang diceritakan oleh Aisyah, yang mereka ngobrol, pokoknya nggak boleh yang menutup-nutupi tentang kehidupan rumah tangganya. Sampai akhirnya ia bercerita tentang Abu Zara dan Ummu Zara. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan cerita Aisyah, maka Rasulullah mengatakan, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zara. Sesungguhnya aku bagimu seperti Abu Zara dan Ummu Zara.
yaitu dalam hal ya kecintaan. Ya meskipun untuk Abu Zara dan Ummu Zara akhirnya mereka pun juga berpisah, namun mereka sempat saling mencintai satu dengan yang lainnya. Artinya di sini kesamaan dalam kecintaan seorang suami terhadap istrinya. Nah, poinnya di sini tadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau mendengarkan kisah dari Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun kadang itu kalau ngobrol sama perempuan, sama istri, kadang satu kisah itu ceritanya ya bolak-balik, sering diceritakan, ulang-ulang terus. Namun seorang suami harus mengetahui, ya memang wanita seperti itu, suka cerita, suka didengarkan. Entah itu kadang menunggu komentarnya ataupun tidak. Yang penting mereka itu ya butuh cerita, pengen ada orang yang mendengar kisah mereka. Sehingga di sini falabud dari zaul an yukhassisa waqtan lil julusi ma'u zaujatihi. Maka bagi seorang suami hendaknya dia mengkhususkan waktu untuk duduk bersama dengan istrinya, mendengarkan ceritanya, keluh kesahnya, pokoknya apa yang ingin disampaikan oleh istri ya didengarkan. Karena tidak sedikit dari para istri ya saat ini mereka yang mengeluhkan, mereka ya bingung mau cerita sama siapa. Tadi suaminya pergi di pagi hari, pulang sore hari atau malam hari, itu pun sudah dalam keadaan capek. Akhirnya istri ceritanya ya ke status WA atau di grup WhatsApp ibu-ibu misalkan. Ya kenapa mereka melakukan demikian? Ya karena suaminya tidak mau dijadikan sebagai teman ngobrol. Sedangkan mereka itu butuh melampiaskan, butuh mengeluarkan unek-unek mereka. Atau kadang ya cuma pengen cerita saja, meskipun kadang ya solusinya mungkin susah, tapi mereka hanya ingin ya cerita saja. Nah kalau suaminya saja tidak mau mendengarkan mereka, nah maka siapa nanti yang akan mau mendengarkan? Kalau memang suaminya tidak mau, ya akhirnya dikhawatirkan ya istrinya tadi akan cari orang lain yang mau mendengarkan ceritanya, mau memberikan solusi bagi masalahnya. Karena tadi suaminya itu tidak mau menjadi pendengar yang baik terhadap cerita-cerita istrinya. Apalagi kalau sekarang ya seharusnya dengan adanya alat telekomunikasi, ya kalau misalkan memang tidak bisa bertemu langsung, apalagi kalau memang harus bekerja di luar kota, tidak bertemu dengan istri, alhamdulillah secara umum sekarang wasilah sarana pun juga sangat banyak. Bisa telepon, bisa video call, atau bisa WhatsApp. Kalau memang tadi ada kondisi yang mengharuskan tidak tinggal satu rumah. Namun di sini itu yang sangat mengherankan, kalau tinggalnya satu rumah tapi nggak pernah ngobrol. Ini pasti kan ada ya masalah. Nah, kenapa tidak ada waktu untuk itu? Kalau mendengarkan orang lain ada waktu, tapi mendengarkan istri tidak ada waktu. Ya meskipun sekali lagi kadang yang diceritakan itu ya diulang-ulang berkali-kali. Mungkin kita sudah sering mendengarnya, tapi tetap kita harus siap mendengarnya lagi, ya supaya tidak ceritanya kepada orang lain. Lalu kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti nisa'ahu haqqahunna minal mu'asyarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hak istri-istri beliau dalam pergaulan, dalam bermuamalah, ya khususnya dalam ya berhubungan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana tadi menggilir istri-istri beliau dalam satu malam. Jadi pernah Rasulullah itu dalam satu malam menggilir istri-istri beliau. Menggilir kalau yang di sini bukan hanya sekedar mendatangi atau ngobrol saja. Ya di sini Rasulullah SAW mendatangi istri-istri beliau dan ya berkumpul dengan mereka. Tentu ya satu-satu di rumah masing-masing. Bahkan Qatadah rahimahullah taala mengatakan
Qultu li Anas, aku berkata kepada Anas, awakana yutiku, masa Rasulullah itu mampu dalam satu malam itu menggilir semua istri-istri beliau. Jadi berhubungan dengan 9 orang. Maka Anas mengatakan, kunna natahaddatsu annahu utiya quwwata 30. Nah, kita bercerita, kita semuanya tahu bahwasanya Rasulullah itu diberikan kekuatan oleh Allah setara dengan 30 orang. Jadi kekuatannya Rasulullah itu setara dengan kekuatan 30 orang. Ini ya tidak hanya ketika beliau menikah, artinya beliau berhubungan dengan istri-istri beliau, bahkan ketika perang Khandaq, ketika memecahkan batu, para sahabat-sahabat itu tidak ada yang mampu. Rasulullah SAW dengan mukjizatnya, dengan kemampuannya itu bisa memecahkan batu yang sangat besar. Ya karena memang Rasulullah itu memiliki kekuatan ya setara 30 orang. Itu baik itu tadi kekuatan fisik, angkat-angkat atau menghancurkan batu, namun juga di sini kekuatan beliau dalam berhubungan dengan istri-istri beliau. Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, wa kana ma qauni asyan nasi lillahi wa alamahum bihi yukthiru tazwij li maslahati tablighil ahkam allati la yattali 'alaiha ar-rijal wal idhar mu'jizatil balighati fi khiraqil 'adah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam masalah ibadah Rasulullah adalah orang yang paling kuat ibadahnya. Namun meskipun demikian, beliau pun juga yukthiru tazwij. Beliau banyak istrinya. Di antara hikmahnya adalah limaslahati tablighil ahkam, untuk memperbanyak, untuk maslahat dalam penyampaian hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga beliau, di mana para sahabat yang laki-laki ya tentu tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Apalagi kalau kejadian tersebut dilakukan oleh Rasulullah di beberapa istri beliau. Artinya tidak hanya pada satu istri, yang menguatkan bahwasanya tentang keutamaan Rasulullah SAW. Dan tentu itu tidak ada yang mengetahui kecuali istri beliau. Liqauli kana liyajidu ma yushbi'u bihi minal quti ghaliban. Di mana Rasulullah SAW terkadang, dan ini sering, tidak menjumpai makanan sehari-hari. Dan itu juga diketahui dari istri-istri beliau. Wa in wajada kana yu'athiru bi aktsarihi. Kalaupun ada ya makanan, itu pun juga terkadang lebih seringnya tidak ada. Wa yasumu katsiran wa yuwasil. Makanya Rasulullah pun juga sering berpuasa. Bahkan puasa beliau diantaranya adalah puasa wisal, puasa tiap hari atau puasa terus menerus. Wa ma dzalika fakana yatufu ala nisa'i fil lailatil wahidah. Meskipun dalam kondisi tidak banyak makan tadi, beliau di malam hari pun terkadang menggilir semua istri-istri beliau dalam satu malam. Wala yutaqu dzalika illa ma quwwatil badan. Dan tentu tidak mungkin seseorang bisa mendatangi istri beliau dalam satu malam tadi kecuali kalau dia harus memiliki kekuatan pada badannya. Wal Arab kana tamdahu bi kathratin nikah. Dan bangsa Arab pada waktu itu, bahkan juga ya sekarang pada umumnya, mereka akan memuji kepada orang-orang yang banyak istrinya. Lidilalatihi ala rujuliyatihi, ala rujuliyah, yaitu karena banyak istri menunjukkan ya kalau istilah kita kejantanannya, kalau dia memiliki banyak istri. Walam tusghilhu kasratuhunna an ibadah. Apalagi ketika istri-istrinya itu banyak, tidak menyibukkan dari ibadah. Artinya ibadahnya pun juga tetap jalan, aktivitas yang lainnya pun juga tetap dijalankan, dan dia bisa ya mengatur, mengkondisikan
istri-istri beliau. Karena kalau mengatur anak buah misalkan memanage atau mengatur SDM yang lainnya, ya memang mungkin itu diantara hal yang susah, namun sebagian orang itu mampu untuk mengatur anak buah. Tapi kalau ada orang yang bisa mengatur ya, istri-istri dengan berbagai macam karakter dan perilaku, bisa menjadikan mereka itu akur, ya tentu itu jauh lebih utama, jauh memiliki kelebihan dibandingkan hanya sekedar seseorang itu bisa mengatur sebuah perusahaan. Walam takun tamnahul ibadah min mu'anasati zaujatihi wa musamaratiha wa muhadatsatiha, dan ibadah pun juga tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk berlemah lembut, untuk mendatangi istri-istri beliau dan berbicara dengan mereka. Sebagaimana kata dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla fa in kuntu mustayqidatan haddatsani wa illa ittaja'a hatta yu'adzina bis shalah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan salat, kalau aku dalam keadaan bangun, maka akan bercerita denganku. Artinya kalau salat malam, akhirnya Rasulullah ketika salat malam, lalu kemudian Aisyah terbangun, yang ada juga diajak ngobrol. Kalau dalam keadaan tidur, maka Rasulullah ketika menunggu azan subuh, maka Rasulullah pun juga berbaring. Artinya ya berbaring sampai menunggu azan untuk sholat. Hanya waktunya ibadah ya ibadah, waktunya bersama dengan istri, belum juga bersama dengan istri beliau. Wa hatta fi safar kana yumashi zaujatahu wa yuhadithuha. Bahkan dalam kondisi safar pun beliau juga senantiasa ngobrol dengan istri beliau. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja aqra baina nisa'ihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk safar, maka beliau selalu mengundi siapa istri beliau yang ikut. Jadi penentuan siapa yang ikut itu berdasarkan undian. Fataratul Qur'ah li Aisyah wa Hafsah. Pernah undiannya itu keluar pada nama Aisyah dan Hafsah. Wa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana bil laili sara ma Aisyah yatahaddas. Sehingga ketika di malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan bersama dengan Aisyah, dan di situ pun juga berbicara atau ngobrol. Jadi beliau pun selalu yang menyempatkan untuk berbicara, ngobrol, dengarkan curhat dari istri-istri beliau. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa menyontoh Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam kehidupan rumah tangga beliau bersama dengan istri-istri beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.